pagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk membawa setiap hati kita, membawa setiap tubuh kita ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita mempersiapkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, sama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini setiap hati kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau sertai ibadah ini Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini Tuhan. Biarlah hanya otoritas daripada Tuhan yang berkuasa atas ibadah ini ya Tuhan. Inilah persembahan dari diri kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kita mau angkat sama-sama pujian untuk Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami yakin kehadiran Tuhan nyata dalam ibadah kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau layakkan kami untuk menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Katakan, kami hampiri tata-Mu Bapa. Kami siap menghampiri tata-Mu pagi hari ini Tuhan. Kasih karunia-Mu sama-sama katakan, kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan dalam hadirat. Katakan Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir. Kami rasakan kuasa tangan-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan kasih Kristus saya undang untuk bangkit berdiri sedang jemaat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata-Mu Yesus, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan
rasakan dengan segenap hati kita pada pagi hari ini. Ini iman setiap hati kami Tuhan. Kami yakini Tuhan hadir di tempat ini. Kami merasakan setiap lawatan tangan Tuhan pada pagi hari ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami rasakan kesembuhan, pemulihan daripada-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi dengan segenap hatiku yakin. Ku yakin Kami siap merasakan kemenangan dari-Mu Tuhan. Amin Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Bapa, Kau hadir di sini. Ini kami rasakan Tuhan, rasakan kuasa
janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kami. Inilah pujian kami Tuhan sebagai bentuk kehormatan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah ini bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita amin. Oke, kita mau bernyanyi menari buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan anggur baru tercurah di tempat ini. Yang siap menerima anggur baru, kita terus semangat mengangkat pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Mu yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya. Amin. Kita semua dibebaskan. Hari pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan suka. Katakan minyak baru tercurah di tempat ini. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Yang siap menerima anggur baru, kita bertepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan. Minyak baru tercurah, Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat. Sama-sama katakan hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya. Amin. Kami dibebaskan Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa. Katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan kuasa-Nya. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya dengan kuasa-Nya. Nyata kuasa. Katakan dengan iman, nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasa-Nya. Puji nama Tuhan. Semuanya merasakan anggur baru, amin. Ada sukacita baru di tempat ini, amin. Oke, kita mau sekali lagi angkat pujian buat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anggur baru, minyak baru yang tercurah di tempat ini.
Mari sidang jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan. Kami membuka ruang kesaksian. Mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan baik. Amin. Saudara, hari-hari ini di dalam situasi apapun, dalam tantangan kita, biar kita tetap selalu katakan Tuhan Yesus baik. Karena ada pembelaan, ada penyertaan, ada campur tangan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Dan pagi hari ini, saudara, bukan saya yang mau saksi, tapi cucunya Ibu Gembala, anaknya Pak Peter dan Ibu Emil akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang dirasakan anak ini di dalam pendidikannya. Saya persilakan Josephine, kita berikan pilihan bagi Tuhan karena campur tangan Tuhan bagi cucu Ibu Gembala. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Berkat kemurahannya saya dapat diterima di SMAK Saint Louis 1 Surabaya. Terutama saya ingin berterima kasih kepada Tuhan penyelamat kita dan kepada keluarga saya, Ama, Papa, dan Mama yang sudah mendoakan. Dan saya ingin juga berterima kasih kepada staf gembala dan kepada jemaat gereja ini. Terima kasih. Saya hanya memperjelas, saudara ya. Tadi yang anak saya mungkin namanya masih kecil, dia agak grogi ya. Jadi memang kalau saya melihat ini kemurahan Tuhan, karena basicnya anak saya sekolah yang dari TK sampai SMP 3 ini, itu memang dia basicnya kan dari sekolah internasional. Jadi basicnya kan bahasa Inggris literaturnya. Nah sedangkan kita ini berubah haluan, berubah planning saudara ya. Waktu dia kelas 2, aslinya saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua itu sudah mendaftarkan dia untuk meneruskan di sekolah internasional tersebut saudara ya. Kita sudah daftar, sudah semuanya untuk SMA saudara ya, sudah bayar. Karena memang sekolah saat ini nih jauh-jauh hari, itu sudah kita orang tua, sudah harus mengambil keputusan. Jadi disuruh bayar dulu di depan semua. Di saat dia waktu menginjak SMP 3, saat ini saya bertanya kepada dia, besok kamu ini mau jadi apa? Ya saya sebagai orang tua kan harus mulai menanyakan, rencanamu ini mau kemana supaya nanti kamu itu jelas. Tiba-tiba dia nyeletuk, saya kepengen jadi dokter, Dad. Loh, ya bagus kalau memang begitu. Tapi enggak gampang loh saya bilang begitu. Itu butuh perjuangan. Kalau memang kamu mau begitu, ya enggak apa-apa. Karena memang saya sebagai orang tua seringkali saya itu memberikan masukan-masukan bahwa untuk saat-saat ini kamu harus sekolah itu yang pintar, harus sekolah itu yang benar-benar. Karena dunia persaingan itu semakin susah, semakin ketat. Jadi seperti saya dulu dari ekonomi. Kalau dulu mungkin 30 tahun yang lalu is okay. Tapi kalau hari ini mau ekonomi manajemen, waduh sudah terlalu banyak persaingannya. S1, S2 kayaknya di ekonomi itu biasa-biasa saja. Saya selalu kasih masukan kepada anak saya, kalau kamu memang mau ubah masa depanmu, mulai hari ini, ubah. Saya bilang begitu, mindsetnya dirubah. Biasanya yang suka mainan dikurangin. Semuanya dikurangin. Mau Dad? Ya ayo kalau mau. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil karena untuk kedokteran harus di SMA nasional. Nah, yang tadi saya katakan karena basicnya dia ini sekolah internasional. Untuk ke nasional ini kendala bahasa ini memang agak susah saudara ya. Kenapa anak saya bersaksi aslinya tuh banyak yang dia kendala saudara ya. Dalam arti kata seperti tes matematik itu dalam literaturnya dia bahasa Inggris, di bahasa Indonesia ini beda. Dia sampai enggak ngerti saudara ya. Ini misalkan borderline, jari-jari ya.
Jari-jari itu Inggrisnya apa? Radiant. Nah, ini dia bingung, jari-jari itu apa? Tapi dia karena literalnya Inggris, dia taunya radiant. Nah, banyak kendala yang hal-hal begini. Tapi saya ngomong, kalau kamu memang mau belajar, minta tolong sama Tuhan. Yang paling penting itu mengandalkan Tuhan. Saya bilang begitu, andalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Jadi saya melihat, saya bicara sama dia. Segala sesuatu kalau kita mau, semua itu dari persiapan. Kamu harus siap. Sepinter apapun kamu, kalau kamu tidak siap, kamu akan gagal. Tapi kalau kamu misalkan kurang pinter, tapi kalau kamu persiapanmu bagus, mentalmu bagus, pasti yakin bisa. Lah, akhirnya dia mau dan belajar, dia persiapkan. Akhirnya ya ini yang terjadi. Itu semua karena kehendak Tuhan. Amin saudara. Jadi puji syukur saya mengajak dia, tiba-tiba dia nyeletuk sendiri. Dad, kalau aku mau bersaksi boleh enggak? Loh, ya boleh. Berani kamu berdiri? Berani. Ya udah, sak berani-beranimu. Nah, enggak apa-apa. Belajar kamu untuk maju, berbicara di depan umum untuk bisa menyampaikan kebaikan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Amin. Sekian kesaksiannya. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa yang dapat memberkati kita semua pada pagi hari di tempat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan Tuhan yang bela dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala, katakan janjinya tak pernah berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang, dengan kasih Kristus yang sudah jemaat bangkit berdiri, kita mau menghormati setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Di dalam segala, mari kita bawa hati kita untuk mengimani setiap firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Rubah, kami percayakan firman-Mu Tuhan pasti akan tergenapi Yesus. Maka terjadi saat kita percaya. Meskipun Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan, tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kita semua berkumpul di rumah Tuhan untuk tunduk, untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati semua yang ada di ruangan ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan yang bisa menguatkan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, berkati dengan hikmat akal budi. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan menjadi pendengar-pendengar yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah diperbolehkan firman di sini. Terima kasih Ibu Gembala, Bu Andreas, Ko Tiong King, dan teman-teman semua. Saya Erwan Haryono dari GBI New Life Church. Saya sudah pernah ke sini 7-8 tahun yang lalu. Lama zamannya masih ada Om Andreas. Anak saya juga main musik di sini waktu itu. Jadinya saya kembali sini nih udah kayak wah ketemu lagi sama GBDI Sianjuna gitu. Puji Tuhan. Hari ini, pagi ini saya mengambil tema anak Tuhan di masa sulit. Apalagi di masa-masa setelah COVID, banyak kan kendala-kendala yang kita alami. Makanya kita harus lebih dekat sama Tuhan. Mari kita buka Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari Dialah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan pernah goyah. Amin. Berapa waktu yang lalu saya ketemu Ibu Gembala. Saya salut sama Ibu Gembala, meskipun sudah umur, tetap semangat, tetap olahraga. Kita jangan mau kalah saudara, sama yang Ibu Gembala aja semangat, kita harus lebih semangat ya Ibu ya, Ibu ya. Terus terang, kita ini di masa krisis atau sulit, hidup kita ini kadang-kadang ragu. Kita mampu enggak? Kita kuat enggak gitu. Tapi kita enggak usah khawatir saudara. Kita kan jadi anak-anak Tuhan harus kuat. Dan disebutkan tadi kan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dialah keselamatanku. Artinya ada janji yang pasti dari Tuhan. Jadi kita enggak usah ragu-ragu. Karena kalau kita ragu dan bimbang, yang seneng setan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang kita ke pribadi kita. Iblis yang sering ini mengganggu kita. Gak iso temen gitu. Jadi kita harus punya kepastian. Jadinya kita harus yakin bahwa kita itu punya Tuhan luar biasa. Tuhan itu gunung batu itu Tuhan. Ini disebutkan di sini kan gunung batu itu Tuhan. Benteng itu pertahanan. Jadinya kita punya keyakinan di situ. Nah, di dalam Mazmur ini kan mengisahkan Raja Daud ya. Raja Daud itu meskipun dia pinter pilihannya Tuhan, dia sempat gelisah, sempat takut, sempat dikejar-kejar sama anaknya sendiri, Absalom. Bahkan Absalom itu anaknya yang kesayangannya dia. Tapi Daud takut gitu. Nah, Absalom itu punya saudara namanya Tamar, lain ibu ya, yang ada hubungan sama Abner. Nah, Absalom ini benci sekali sama Abner sampai membunuh, sama Daud juga dikejar-kejar juga. Daud sebenarnya enggak takut, dia ahli perang, ahli strategi, dan juga dia diberkati Tuhan. Tapi dia takut. Kenapa? Satu, Absalom anak kesayangannya dia. Masa dia mohon keras-kerasan? Kan enggak gitu.
Makanya Tuhan Daud itu larinya bukan ke sana kemari, larinya ke Tuhan. Dia lari ke Tuhan, dia minta petunjuk ke Tuhan. Jadinya dia ada masalah itu jangan disimpan saudara. Kita juga kalau punya masalah ya, jangan disidem sendiri. Nanti sakit hati. Habis sakit hati, kepikiran stroke. Jangan. Kita lebih baik ceritakan baik Tuhan. Cerita ke Tuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu kan punya gembala, punya panatua sini, sering sharing ke mereka. Mereka pasti akan berberi solusi. Kalau kita ini ragu akan keyakinan Tuhan, jadinya kita kayak bimbang jadinya. Ini ada cerita, seorang ayah punya 3 anak. Ini ayahnya ini udah tua banget. Tapi 3 anak ini rencana membawa ayahnya ke panti jompo. Sampai akhirnya jadi viral gitu. Tapi orang tuanya ini sampai dia menangis. Kenapa anakku ini? Mungkin anaknya udah nggak kuat dengan itu. Tapi coba seorang ibu atau orang tua mempunyai berapa anak, mereka nanggung. Tapi berapa anak belum tentu nganui orang tua atau ibu. Makanya kita sebenarnya harus punya hati untuk orang tua kita. Jangan meninggalkan orang tua. Apalagi juga kita ini sebagai anak jangan sampai menyakiti hati orang tua. Karena orang tua itu yang mendoakan kita dari memelihara kita, mendoakan kita sampai besar gini. Kita harus selalu kita juga banyak sih sekarang ini anak-anak ini banyak yang sukanya itu anak-anak sekarang ini happy aja. Nggak penting dia itu gimana. Padahal kalau kita menjalani kehidupan itu juga harus kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai melari dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Sebab Tuhan gunung batuku, Tuhan pengharapanku dan juru selamatku. Seperti Yosafat. Yosafat itu kalau dia punya masalah, dia bertelut, tunduk berdoa, berpuasa. Dan kita dengan begitu dia yakin Tuhan akan membantunya. Dan Tuhan yang akan membereskannya. Yosafat cuma tunduk, berdoa, bertelut, nangis dikasih Tuhan. Tuhan yang jalan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bergerak mengalahkan musuh-musuh Yosafat. Bukan dia, pakai tangannya dia, Tuhan yang bergerak. Seperti Musa juga. Musa itu kalau dia tangannya tengadah sambil berdoa, Tuhan yang campur tangan. Tapi kalau tangannya Musa turun, Musa kalah. Makanya Musa itu selalu memimpin bangsa Israel kan, keluar dari Israel. Makanya dia juga menjadi sosok yang luar biasa untuk umatnya. Dia mempunyai 2 orang, Harun dan Hud. Itu keluarga yang support sekali sama dia. Makanya kita juga harus lebih dekat ke ibu gembala atau panatua. Jadi kalau ada masalah sharing ke mereka, supaya kita nggak ada merasa sendirian, nggak merasa kita ini ditinggalin gitu. Terus kita juga perlu hati-hati. Sekarang ini banyak pergaulan itu yang toksik, yang buruk gitu ya. Itu akan merusak kita. Hampir 70% survei itu, hubungan kayak gitu itu pasti akan merusak kita.
Makanya lebih baik kita dekat Tuhan. Dekat gembala-gembala Panatua. Kita sharing, mungkin ada komsel, ada live group, atau CG, itu bagus. Dan kita enggak ke orang yang enggak ngerti firman, enggak tahu Tuhan. Kalau kita sharingnya ke orang yang enggak ngerti, dia paling bisa memberi solusinya enggak ngambang. Akhirnya kita menjadi kayak iya enggak gitu loh, bimbang akhirnya. Mari kita buka Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Begini bunyinya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka menyakiti aku. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya di dalam surat Yohanes ini ada kepastian saudara dalam Tuhan. Kalau selain Tuhan tidak ada kepastian. Kepastiannya ngambang. Ini jelas kan di firman Tuhan. Firman ini kan ya dan amin. Kita harus yakini saudara. Makanya kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Gitu loh. Tapi kita juga harus jangan terus-terusan merasa kita udah kepastian ya jadi anak Tuhan. Berbuat dosa terus. Ya jangan diulangi terus gitu kan. Kalau sudah tahu dosa, ya sudah cukup sekali. Semua ada proses Tuhan. Mungkin kita pernah jatuh atau apa. Itu bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Tuhan sayang kita. Tuhan itu saking sayangnya sampai memberikan musibah kayak gitu. Dan kita pun pernah mengalami, mungkin ya katanya ya, pernah mengalami, saya sendiri juga pernah mengalami. Dulu usaha, istilahnya katanya, dikemplang ya. Ya, nah dikemplang. Tapi enggak apa-apa. Akhirnya dari situ kita sadar, Tuhan itu sangat baik. Saya dulu, waktu jadi pengusaha, akhirnya di mari kemplang orang mikir, kok gini ya Tuhan, kok jahat ya sama saya. Tapi akhirnya saya mikir balik flashback ke belakang. Saya waktu begitu usaha banyak duit, lupa rumahnya Tuhan, lupa ke gereja. Jumat malam wis caw, dek batu, dek tretes, ya kan, sama keluarga. Akhirnya saya mikir, oh Tuhan masih sayang mbak saya. Memang sakit, gitu. Habis ludes. Tapi Tuhan masih sayang sama saya. Jangan, ya kita ini jadi anak-anak Tuhan yang bentar-bentar kalau digituin Tuhan gak sayang. Tuhan gak peduli sama saya. Jangan saudara. Karena apa? Tuhan selalu baik. Dan janjinya di firman ini selalu pasti. Tinggalkan hidup yang lama tuh. Kita hidup yang baru. Kita jangan berbohong, berzina. Perbuatan itu saudara akan membuat kita ini semakin gelisah. Tapi kalau kita menurut firman, tingkah laku kita hidupnya kita happy kok, fine-fine saja. Meskipun duit pas-pasan, fine-fine aja. Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Benar saudara, ini kesaksian saya ya. Masuk gereja, Tuhan itu berbisik, berikan yang ada di sakumu. Di saku ini ada duit untuk istri, untuk belanja mingguan gitu. Tapi Tuhan ngomong, kok suruh kasih no Tuhan. Nek secara manusia, Tuhan ini
duitnya untuk rumah gitu loh. Kok disuruh kasih no? Ini satu apa ya? Ujian bagi kita. Kita yakin nggak ambek Tuhan? Kalau nggak yakin, waktu masuk dengar gitu. Waktu akhirnya waktu persembahan, diiling lagi ambek Tuhan. Berikan dia di sakunya Tuhan, sakumu itu. Kalau saya nggak dengar-dengaran Tuhan, Tuhan nanti nyonyaku ngamuk Tuhan, gitu loh ya gitu kan. Terus aku makan apa Tuhan buat belanja? Tapi saya enggak takut saudara, saya punya Tuhan. Saya yakin, akhirnya saya kasihkan semua Tuhan. Puji Tuhan, dengan keyakinan dan iman kita, dalam tempo 3-4 hari, saya dibalikkan 4 kali lipat dari yang saya masukkan. Amin saudara. Enggak usah takut saudara. Kalau kita takut, ragu, gelisah, yang seneng iblis. Kita tambah dijebles-jebles ke bawah. Mari kita lanjut ke Matius 5 ayat 28. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan sehingga menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Makanya ini di sini juga disebutkan bahwa kita harus jaga mata. Daud pun jatuh, ya kan? Menginginkan Batseba, balan Batseba itu istrinya orang. Nyuruh suaminya akhirnya perang sampai mati. Terus istrinya direbut sama Daud. Daud itu kurang apa? Tapi dia masih diuji sama Tuhan. Makanya kita jadi anak-anak Tuhan harus jaga mata. Ditambah jaga mulut. Itu penting. Karena kita mata ini bahaya Tuhan. Daud aja yang punya hikmat dari Tuhan aja jatuh, apalagi kita gitu loh. Makanya ini dari kitab Matius ini kita jaga mata, juga penting gitu. Mari kita buka lagi Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, begini bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Loh, ya kan? Diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Loh, udah jelas kan? Ngapain kita ragu jadi anak Tuhan? Di masa-masa sekarang memang sulit, serba sulit. Tapi kita ada kepastian loh dari Tuhan. Kita enggak usah takut. Yang penting kita ini harus sering bertobat baik Tuhan. Kita ini selalu salah baik Tuhan. Meskipun rasanya gak pernah berbuat salah. Jangan begitu, kita pasti ada berbuat salah. Makanya kalau kita berdoa atau lagi tunduk di hadapan Tuhan, kita selalu bertobat. Supaya hidup kita ini lebih tenang. Udah tak pasrah no Tuhan hidupku. Makanya kalau kita jadi manusia itu menutupi kebohongan. Satu kebohongan akan timbul lagi kebohongan berikutnya. Makanya kalau punya kesalahan atau apa, minta ampun baik Tuhan. Bertobat baik Tuhan. Kalau enggak, kita menutupi satu kesalahan timbul lagi. Itu pasti. Lebih banyak berserahlah pada Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan kita juga harus ingat-ingatan bahwa Tuhan itu akan menolong kita di situasi apapun. Jangan khawatir. Terus untuk anak-anak muda ini mungkin atau mungkin masih single atau apa. Cari pasangan itu yang cocok. Cocok bahasanya, tapi aslinya itu enggak perlu cocok. Kalau kita itu cari pasangan, tanya Tuhan. Doa tuh pada Tuhan. Tuhan, berikan jodoh yang baik untuk aku Tuhan. Enggak ada. Coba mungkin kalau tanya ibu gembala yang udah usia-usia itu, dulu dijodohno, gak kenal ya kok ya, gak kenal. Nah sekarang pacaran sampai berapa tahun,
akhirnya putus. Pacaran lama, nikah, cerai. Jadi nggak jaminan. Yang benar itu kita kalau pacaran atau mau berumah tangga, tanya Tuhan. Nanti Tuhan memberikan jodoh yang sepadan. Dan Tuhan akan, nggak ada juga kita nih minta maaf ya. Mungkin yang sudah umur-umur saya atau Ibu Gembala. Nggak ada sih namanya kita ini rumah tangga itu langsam-langsam saja. Nggak ada. Nggak ada. Pasti kita ini mungkin yang satunya cerewet atau keras, satunya pasti kalem. Itu Tuhan tunjukkan supaya apa? Supaya kita ini nggak keras lebih keras, yo perang, ya Pak ya. Tapi nek situ lemah, situ keras. Misalnya ambil contoh, pagi kayak tadi pagi udah bangun istri saya, ayo Pi, siapan Pi, mau pelayanan, ojo telat. Kalau kita nggak punya pasangan kayak gitu, kita masih ngorok gitu. Kalau punya pasangan yang gitu kan, nah, cari pasangan itu yang saling melengkapi. Jadi ini nek misalnya keras, terus kalem, gak ono senini. Iya kan? Ya Kak Janging ya. Biasa, kalau rumah tangga kayak gitu, yang penting kita harus dekat sama Tuhan. Kalau ada apa-apa, tanya Tuhan. Kita ini harus pasangan itu saling melengkapi. Dan ceritanya itu dicocok-cocok no, iya Pak ya. Jadi wong Jawa ngono ya, dicocok-cocok no ya. Tapi coba lihat orang-orang lama itu kenalnya sebentar, tapi usia pernikahannya luar biasa, sampai maut memisahkan. Kayak Ibu Gembala. Luar biasa Pak Andreas. Jadi kita juga enggak usah takut menjalani kehidupan. Nikmati saja kehidupan itu. Ngapain anak Tuhan kok takut? Anak Tuhan takut itu bukan anak Tuhan. Anak sebelah gitu. Gitu ya. Kehidupan itu enggak enak-enak semua. Pasti ada pahit, getir. Tapi itulah seni dalam kita menjalani kehidupan, menjalani proses Tuhan. Tapi Tuhan itu pasti punya obatnya. Jadi kita nggak usah merasa takut, merasa bimbang, karena Tuhan mempunyai obatnya. Di setiap kesulitan selalu ada solusi dari Tuhan. Selalu ada cara Tuhan untuk nolong kita. Nggak tahu caranya model gimana. Secara logika kita nggak bisa ngomong Tuhan itu akan apa Tuhan? Enggak. Tuhan pasti akan menentukan kok. Yang penting ada Yesus, Tuhan Yesus di dalam hidup kita semua. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Kita akan dibuat tenang kok sama Tuhan. Kalau kita masih bimbang, artinya ayo balik ke Tuhan. Ayo, itu kalau bimbang itu keimanannya mulai liwung-liwung kan, katanya Tuhan. Jadi kita nggak usah ragu saudara. Mari kita buka ayat berikutnya, 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Semua itu serahkan pada Tuhan. Jangan disindem. Dan kita juga harus berubah. Kita, diri sendiri, istri kita sendiri, anak kita, ya kan? Kita harus berubah. Jangan nggak mau berubah. Kalau kita nggak mau berubah, berkeras hati, ya Tuhan gimana mau merubah kita? Ya kan? Kita cuma berharap pada kasih Tuhan. Jangan berharap pada yang lain. Kasih Tuhan itu nyaman kok. Tapi kasih yang lain-lainnya belum tentu. Kan gitu. Kita wajar kok kalau misalnya lagi ada masalah, ada problem ya. Kita ini mau marah, jadi marah gitu, amarah kan.
Terus kita akhirnya berbuat yang enggak. Akhirnya kita jadi bodoh, jadi manusia. Bahkan kita anak Tuhan. Kita jangan gitu saudara. Kita jangan banyak bicara atau bertindak yang melampaui batas kemampuan kita. Kita lebih banyak diam, tunduk di hadapan Tuhan, tunduk di hadirat Tuhan, bawa dalam doa. Karena apa saudara? Kalau kita ini sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngomel atau apa, itu yang berkuasa itu bukan Tuhan. Si iblis itu paling seneng kalau kita digituin, turut campur di situ iblis. Kalau kita berpegang pada Tuhan, ada badai sekuat apapun. Tapi kalau kita kuat pegang Tuhan, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan. Kita sebagai manusia kan tadi seperti pagi tadi yang saya bilang, kalau misalnya ada problem masalah, kita nggak bisa ngatasin sendiri, kan butuh teman. Selain istri atau suami, ya kan, atau anak kita kan punya ibu bapak rohani, mungkin ibu gembala, panatua dan sebagainya. Coba ajak sharing di situ. Kalau kita sharingnya ke yang sebelah, nanti gini, kasih cara gini. Oh, wong Kristen kayak gini. Maksudnya baik, memberi solusi, tapi pasti ada mendol gurine, ono maksud tertentunya di belakang. Tapi kalau sama-sama Kristennya atau ibu gembala, bapak-bapak rohani atau panatua, nggak mungkin. Pasti dikasih solusi, pasti dikasih wejangan, istilahnya kayak gitu kan. Makanya jangan sembarangan kalau kita ngomong minta sharing atau apa, cari orang yang tepat. Mari kita buka Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Loh, janji Tuhan lagi. Ada dalam Tuhan itu ada kepastian saudara. Sudah berapa ayat tadi kan membuktikan bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita, selalu ada untuk anak-anaknya. Kita nggak usah takut saudara, karena di dalam Tuhan itu ada ketenangan dan ada kelemah lembutan. Keputusan kita untuk berubah, kalau menurut firman, itu akan terjadi. Tapi kalau perbuatan kita, menurut akal kita, ya masih dibisiki tetangga, masih dibisiki setannya. Tapi kalau kita berhikmat, ada masalah, tunduk di hadap Tuhan, baca firman, tanya kerohanian, orang rohani, di kelompok sel group atau CG dan sebagainya. Kita ada solusi Tuhan. Dan ini kuasai kita, jangan kita ini bimbang, selalu bimbang dan ragu. Keputusan kita ini menentukan loh semua apa yang akan terjadi. Jadinya kita jangan sembrono memutuskan segala hal. Kita harus benar-benar berpikir bijak atas tuntunan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 6. Bunyinya, berdiam diri di hadapan Allah saja, hei jiwaku, sebab dialah harapanku. Loh. Ini di dalam firman ini semua kepastian Tuhan loh. Ngapain kita ragu? Ngapain kita takut gitu loh? Ada lagi nih, coba ayo kita baca lagi ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pastian lagi. Kalau kita makanya banyak-banyak baca firman, dekat Tuhan, ada kepastian, jadi kita gak gampang bimbang, gak ragu, gitu loh.
Dia akan menguatkan kita kok. Saya yakin kalau benar-benar kita dekat Tuhan, kita jadi kuat kok. Tambah si iblisnya nanti tambah takut. Wah, ini anak Tuhan gak bisa digoyang ini. Ceritanya jadi orang Jawa apa Pak? Kayu jati bongkokan ya Pak ya. Iya Pak ya. Jadi ini yang udah kencang gak bisa diubah-ubah. Si iblis model kayak apa mau mengganggu kita, anak-anak Tuhan. Gak bisa saudara, karena kita pegang janji Tuhan. Iblis akan putus asa saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan kuat dan selalu tunduk pada Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 8 sampai 9. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku pada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuh, wis jelas toh. Kita kalau berpegang pada semua janji Tuhan, iblis itu akan kita patahkan. Kita jatuhkan Tuhan. Jatuhkan semua keraguan-keraguan itu. Jadi ini kita nggak usah takut sama iblis. Kita anak Tuhan kok takut. Kita akan patahkan, kita akan jatuhkan tuh isi iblis. Biar tambah lama dia di neraka. Kita punya masalah itu, kita bisa kuat itu karena bersandar pada Tuhan. Kita berharap pada manusia, oke, gak masalah, ya kan. Cuma jangan berlebihan, tetap yang berharap yang 100% itu pada Tuhan. Karena kita ini sebagai manusia, kalau berharap sesama manusia, iya nek misalnya nanti tambah disorai piye, kan gitu. Berharap pada Tuhan, karena Tuhan pasti punya pengharapan. Gitu. Dan kita juga berserah pada Tuhan. Saya juga ini saya saksi juga ya. Saya pernah pelayanan, saudara, di gereja. Rencana itu pagi sama sore. Terus balik itu, mari ibadah satu, perut saya ini kayak ditusuk tombak, tembus belakang. Dan ini jalan juga iso ngene. Karena nahan sakit kan, itu. Akhirnya saya pelan-pelan gini keluar dari ruangan gereja, masuk ke mobil. Mobil tak langsung, sampai diteleponi sama orang-orang gereja di dalam. Pak Herman, di mana? Perut saya sakit. Ya minta maaf saudara, berbohong. Tapi berbohongnya kan saya nggak mau yang di dalam gereja pelayanan akhirnya jadi heboh. Jadi saya lebih baik berbohong, tapi mereka nggak bingung, nggak bimbang, kemana Pak Erwan? Ternyata saya di mobil saudara sambil megangi perut. Anak saya juga pelayanan, bermain musik. Anak saya nggak kasih tahu, enggak. Baru anak saya selesai ibadah 2, telepon, papi ndek mana? Papi ndek mobil, bawakan air panas ya. Akhirnya anak saya balik ke mobil, selesai ibadah 2 sore, saya minum air panas, agak legaan. Keringet sak jagung-jagung saudara, nggak berani ngidupin AC, sakit banget. Nah anak saya ini lucu saudara, sepeda motoran gak iso, mobil gak iso. Dan ini harus saya toh. Dan ini saya pulang ke rumah sama anak saya tuh, saya nyetir sambil, maaf ya, setirnya gini, karena nahan gini. Gini gak bisa, sakit. Akhir besok pagi, jam 6 pagi, dibawa ke rumah sakit sama anak saya. Naik online saya, karena mobil gak berani nyetir lagi kan. Sampai rumah sakit jam 6, jam 7 ketemu dokter. Dokter ngomong, ayo di ronsen. Langsung putusannya, ini harus operasi nih. Ntar lagi kalau meletus di dalam perut, bahaya ini. Ususnya udah tipis katanya. Udah tipis saudara. Waduh, aku nyebut Tuhan, ya Allah Tuhan, saya pasrah Tuhan. Pasrah.
Akhirnya singkat cerita, dioperasi. Usus saya ini dipotong 10 cm. Banyak orang ngomong, loh kok iso Pak Erwan? Iso. Koteongnya kan tahun 6 ya koteongnya ya. Bapak Ibu pernah muda itu? Ya biasa, makan minumnya ngawur. Ya kan, merasa masih muda, masih kuat. Akhirnya singkat cerita, saya habis dioperasi, saya langsung doa mbek Tuhan. Tuhan, tak jalani Tuhan. Akhirnya saya lebih tenang. Sing enggak tenang itu berikutnya, mari dioperasi. Ya kan? Dokternya ngomong teko, Pak, besok tak periksa lagi Pak ya. Loh, kenapa dok? Itu kelihatannya ada bagian lain yang tipis juga. Loh kok gak bisa dok ngono. Mosok dibedel mana dok? Ngono. Wis pokoknya anak saya nangis saja. Nangis saya anak saya. Loh papi nanti ada apa-apa gini gitu kan. Akhirnya anak saya telepon ke gembala saya. Kebetulan sahabat saya juga, Pastor Irwan. Pagi-pagi datang 6:30 ke rumah sakit. Loh, kok iso mlebu kok? Aku ngomong mbek security. Aku gembala gereja, mau doain ininya gereja gitu. Datang. Saya dia datang masuk ruangan saya. Pukul saya. Saya dipukul. Pakai biasa orang Surabaya. Durung wayahe gitu. Dingunukno aku. Endi keimananmu? Durung wayahe. Dingunukno ambek Pastor Irwan itu yang gembala saya. Akhirnya saya iya aku. Cuma ini kan dokternya ngomong gitu. Wes, gak usah ragu. Ayo tunduk berserut pada Tuhan. Kita bertiga, saya, istri saya, anak saya sama Pastor. Kita doa. Siange dironsen meneh ku. Puji Tuhan ku. Gak ono sing diagnosis katanya dokter mau ada tipis lagi mau itu. Ndak ada, clear. Logika. Mungkin kok iso ya? Kok iso ya? Tapi ternyata terjadi. 4 bulan saya nggak boleh apa-apain. Jadi ini di tempat tidur aja. Nggak boleh gerak, karena kan habis dipotong 10 cm. Diagnosis juga, waktu kesakitan itu, diagnosis saya apa? Saya didiagnosis diabetes. Saya nyontek insulin Pak, pagi sore, 25 mili. Tapi Tuhan luar biasa, saya sempat nyuntik 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu Tuhan angkat penyakit itu, diabetes itu. Dapat dari teman-teman. Selain Tuhan tetap kita berharap pada Tuhan kan, kita juga sebagai manusia kan berusaha kan ke dokter ya kan, cari mungkin minum-minuman alternatif atau obat jamu-jamu dan sebagainya. Akhirnya saya dari teman ke teman dapat jamu tradisional. Tapi yang ngono saudara, pahitnya ampun-ampun. Isinya itu sambiroto, sawalunto, kayak ngono-ngono iku wis. Pahit, Bapak Ibu. Tapi saya demi kebaikan saya juga ini. Wes tak minumi aja pagi sore. Tak tes, normal saudara. Pertolongan Tuhan, tapi melalui itu gitu loh. Tuhan kan punya cara. Gak mungkin Tuhan ucuk-ucuk teko, sluk. Ya kan? Aku Tuhan, ayo selesai sembuh. Enggak, ada kadang-kadang melalui mungkin ibu gembala, siapa. Tangan Tuhan tuh bisa dari siapapun. Jadi kita enggak usah takut. Jadi saya juga banyak mengalami saudara dalam kehidupan saya ya. Sampai usia saya ini ya. Anak saya tuh keinginan kita seperti gue tadi. Kan rencana mau ekonomi atau apa. Sama gue. Anak saya itu dari St. Louis SMA-nya. Saya sebagai orang tua, kepingin anak saya, nak masuk akuntansi nak, nanti perpajakan itu bahasa, tempat bahasa zaman itu ya kan. Itu menurut kita. Langsung saya nyuruh anak saya,
untuk sekolah di WM, akuntansi. Ternyata apa saudara? Bertahan cuma 2 semester, buat duit puluhan juta. 1 semester 15 juta. Masuknya berapa? Jawabannya, Pi, ngomong anak saya doa ambek Tuhan, kok Tuhan itu berkehendak saya itu untuk sekolah teologi ya, Pi. Terus aku bilang, ya aku mau keluar, Pi, dari akuntansi. WM, sekolah teologi ya. Sebagai manusia biasa. Walah nak, wis ngentokno duit akeh. Tapi saya ini ingat janji Tuhan. Saya tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan kok gini. Tuhan memberi kode. Udah, suruh jalan anakmu. Karena memang terus terang anak saya mulai kecil, SD, SMP, SMA, cinta pelayanan. Dan dia cuma belajar alat musik. Itu otodidak saudara, nggak pernah saya les saya ajarin atau apa enggak. Tapi dia mahir banget. Yaitu kemurahan Tuhan. Jadi kita bagi anak-anak Tuhan saudara, enggak usah takut, enggak usah ragu, enggak usah gentar. Selama Tuhan di samping kita, Tuhan di dekat kita, tidak ada lawan bagi anak-anak Tuhan. Amin saudara. Terima kasih waktunya. Saya tutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi-pagi hari ini Tuhan, hamba sudah membawakan firman untuk GBD Sion Permai Tuhan. Berkati firman ini Tuhan, menjadi berkat untuk jemaat semua, ibu gembala, panatua, diaken. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya serahkan semua ini dalam tangan-Mu karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita masa sulit bisa dialami oleh setiap orang, persoalan permasalahan bisa terjadi pada setiap kita. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, oleh karena itu kita tidak perlu takut. Amin. Begitu. Ya. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Erwan Haryono, juga Ibu yang sudah berkenan hadir dan menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saya sampaikan berita gereja, ibadah di gereja setiap hari Selasa, ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore, setiap hari Kamis ibadah doa puasa jam 8 pagi, dan setiap hari Jumat ibadah doa malam secara online melalui Zoom jam 7 malam, hari Sabtu ibadah kaum muda jam 7 malam, dan hari Minggu ibadah raya setiap pagi setengah 8 pagi. Dan untuk jadwal pembicara bulan Oktober, untuk minggu depan tanggal 20 Oktober akan dilayani oleh Pastor Teresia, anak Ibu Gembala, saudara dari Semarang akan datang. Kemudian tanggal 27 Oktober akan dilayani oleh Pastor Doni Tatimu. Demikian pengumuman, saya kembalikan kepada WL. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kedua kita kepada Tuhan. Kita sambil mengangkat pujian Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku Kau yang berkuasa dalam gelap.
Haleluya. Syukur terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami semuanya ada di dalam rumah Tuhan. Sama-sama memuji muliakan nama-Mu. Sama-sama duduk diam menikmati firman-Mu ya Bapa. Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, kami percaya kuasa Roh Kudus dari pribadi ke pribadi Tuhan terus berbicara kepada kami semua. Karena hanya dekat Allah saja kami akan mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu tanggal 15 akan operasi. Secara manusia memang hamba merasa khawatir dan takut. Tapi kami percaya melalui firman-Mu kami diingatkan kalau kami dekat pada Tuhan, maka ketenangan itu akan terjadi. Terima kasih pakai hamba-Mu Tuhan, supaya dimanapun beliau ini berada pelayanan, selalu pelayanannya menjadi berkat. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati seluruh keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Engkau pakai ya Tuhan. Berkati singer leader, berkati yang pemain musik. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala firman yang disampaikan kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu keluar rumah Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Yang percaya katakan, amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita semua yang hadir pagi hari ini.